Oke, saya ke Bang Andreas terlebih dahulu. Bang Andreas, PDI Perjuangan konsisten dengan hak angket ini. Katanya bukan gertakan. Betul begitu, Bang? Ya betul dong. Kan kita sedang mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan upaya untuk menjalankan konstitusi ini, melaksanakan konstitusi ini. Dan ini merupakan hak dari DPR yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, juga Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 MD3. Yang dibutuhkan sekarang adalah kita akan membangun komunikasi di dalam kelompok paslon 03 dan kemudian dengan teman-teman dari pihak 01 tentunya nanti. Oke, Bang Refli, Anda sudah komunikasi dengan pendukung paslon 03? Ya, kalau komunikasi kan levelnya kan bukan saya. Levelnya itu level yang lebih tinggi lah. Saya ini apalah kan. Tetapi intinya sudah ada muncul pernyataan dari Anies kan, kemudian dari Ketua Umum Partai Nasdem, dari sekjen-sekjen 3 partai pengusung, bahwa mereka menunggu PDIP untuk benar-benar mengajukan. Jadi kalau PDIP firm, maka 3 partai pendukung juga akan firm mengajukan hak angket. Itu pernyataan yang tegas ya, karena kalau cuma sekedar 3 partai pengusung Anies, ya tidak cukup. Mayoritas sekarang cuma 167 kursi, tapi kalau ditambah PDIP dan P3 maka akan menjadi mayoritas 314, dan ini cukup untuk diterima di rapat paripurna. Jadi itu dari sisi hitung-hitungannya ya. Tapi kita lihat bahwa yang namanya hak angket ini kan berbagai macam perspektif. Jadi kalau misalnya ada pakar hukum tata negara mengatakan hak angket tidak perlu dan lain sebagainya, itu subjektif. Tapi kalau kita bicara perspektif konstitusionalnya, perspektif legalnya, perspektif sejarahnya, ya, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang untuk mengungkapkan katakanlah governance dan penyelenggaraan pemilu 2024 secara lebih mendalam, maka tidak ada hak angket itu haram hukumnya ya. Dan kita tidak berpikir bahwa angket haram hukumnya, karena angket itu adalah hak konstitusional. Itu yang saya ingin mulai percakapan ya, sambil pegang-pegang dan di jalan. Oke. Bang Habib, seperti apa nih? Ini ada pendukung dari 03 dan 01 bergabung mengajukan hak angket ini. Bang Habib, mohon maaf, audionya masih di-mute. Kami melihat positif saja. Kami juga sebetulnya pengen juga diajak bergabung sama timnya Pak Refli dan timnya Pak Andreas Hugo Pereira ya. Karena kalau kita bicara soal dugaan pelanggaran, kami juga punya daftar yang panjang soal dugaan pelanggaran yang merugikan kami. Termasuk kami juga ikut mengkritik misalnya Sirekap yang belum sempurna ya. Sirekap kan memang belum sempurna, masih banyak data yang anomali ya, ada satu TPS sekian 10.000 suara. Tapi intinya penggunaan hak angket nggak ada masalah. Yang persoalannya adalah kesalahan persepsi bahwa hak angket ini ya jangan dijadikan seolah-olah itu merupakan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak yang mengalami kekalahan sementara ini untuk tidak menurut quick count ya. Untuk memulihkan haknya, bukan di situ, karena kita tahu di Undang-Undang 7 tahun 2017 khususnya di buku keempat terhadap kecurangan, potensi pelanggaran itu ada kanal-kanal penyelesaiannya yang memang bersifat lex specialis, yaitu yang pertama adalah pelanggaran administrasi pemilu, bisa pelanggaran administrasi pemilu biasa atau pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis dan masif. Ada sengketa proses, ya. Ada juga perselisihan hasil pemilihan umum. Nah itu kesepakatan konstitusional kita yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sementara kalau kita ingin misalnya tadi seperti disampaikan Pak Refli, saya kalau isinya adalah ingin menghasilkan perbaikan,
terhadap pelaksanaan pemilu, apalagi di masa yang akan mendatang, boleh-boleh saja. Ya. Itu memang baiknya sebetulnya ya, kalau saya di pihak mereka, pengajuan hak angket ini sebelum pencoblosan. Banyak perbaikan yang bisa dilakukan kalau dalam konteksnya pemilu saat ini. Karena memang proses rekapitulasi penghitungan berjenjang itu kan domain KPU yang nggak bisa diintervensi oleh cabang kekuasaan manapun. Sampai dengan penetapan nanti ya, selama tidak dilakukan dengan proses yang juga berjenjang. Kan gini teman-teman. Harus dipahami kan paslon 1 maupun paslon 3 punya saksi di seluruh TPS. Ya, jadi kalau sekarang kan mulai masuk ke PPK. Nah, kalau ada permasalahan, ya, misalnya di TPS mana dan lain sebagainya, itu seharusnya memang kalau saya di pihak mereka ya, kami persoalkan sejak saat di TPS. Dan nanti kalau misalnya di TPS tidak dipersoalkan, baru di PPK tidak dipersoalkan, misalnya di tingkat nasional dipersoalkan, maka akan akan tentu membingungkan loh. Ini kan saksi-saksi menandatangani. Menandatangani itu menyetujui dan menganggap tidak ada masalah. Tapi kalau di tingkat pusat dianggap ada masalah. Nah ini hal-hal ya kita ini kan memberikan masukan juga ya, walaupun kita berbeda kubu. Kalau saya jadi mereka itu yang akan saya lakukan.